Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami menikmati anugerah-Mu, menikmati keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dari peristirahatan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melangkah jauh di sepanjang hari ini dalam aktivitas kegiatan kami rindu untuk mendengarkan renungan kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan pegangan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan. Kalau beberapa hari ini mungkin kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tentang bahagia. Dan pada hari ini juga, pagi hari ini, kita masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu tentang bahagia. Namun saya memberikan judul kepada kita, yaitu apakah saya orang berbahagia? Nah, pertanyaan ini mungkin kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya ini adalah termasuk orang-orang yang berbahagia? Atau apakah saya sudah berbahagia? Mungkin kita sering mendengar bahwa bahagia itu sesungguhnya sangatlah sederhana. Mungkin ya, sesederhana ketika kita bermain, bercanda dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, bahkan dengan anak kita berbahagia, sesederhana itu. Tapi ada kalanya juga bahagia itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Sehingga ada kalanya juga kita bisa katakan bahwa uang pun tidak dapat membeli kebahagiaan. Nah, pada perikop ini, khususnya di dalam ucapan bahagia ini di pasal 5 ayat 1 sampai 12, Yesus memberikan beberapa versi sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan khususnya di ayat yang ke-11 dan 12 ini ditekankan oleh Tuhan demikian. Berbahagialah kamu jika karena aku. Ada kata jika karena aku. Maka yang Tuhan mau katakan kepada kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah apapun yang engkau alami di dalam hidupmu, kalau itu karena Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Kita mungkin berkata, uanglah yang memberi kebahagiaan kepadaku, atau harta, kedudukan, atau keluarga yang harmonis, atau mungkin pertemanan yang baik, itu yang memberi kebahagiaan bagi saya. Mungkin itu versi kita. Tapi versinya Tuhan, Dia mau mengatakan bahwa kebahagiaan itu hanyalah karena Dia. Jadi jika saya dianiaya, jika saya dicela, atau kita pun semuanya dianiaya atau dicela, atau difitnah, tahu itu fitnah, sesuatu yang tidak benar, itu karena Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tapi karena kalau kita dianiaya atau dicela karena perbuatan kita sendiri, itu wajar. Itu bukan satu kebahagiaan. Tapi karena Tuhan, kalau karena Tuhan, ingat sekali lagi, kalau hanya karena Tuhan, maka kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia. Jadi dapat saya katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara.
Di dalam Matius ini menggambarkan bahwa jika aku dan saudara, jika kita semua tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka segala situasi yang kita alami ini adalah kebahagiaan. Kata bahagia yang dipakai di dalam ayat ini yaitu makarios, yang berarti sukacita yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup. Jadi sukacita ini, kebahagiaan ini tidak terpengaruhi oleh keadaan dari luar. Jadi kebahagiaan itu muncul dari dalam, bukan karena keadaan atau situasi atau pengaruh-pengaruh dari luar. Kita bahagia karena memang dari hati kita terpancar kebahagiaan. Itu hanya bisa terjadi jika ada Tuhan di dalam hati kita. Ya. Kalau ada Tuhan di dalam hati kita, maka kebahagiaan itu akan terpancar dari dalam, tidak akan dipengaruhi oleh situasi apapun. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 4. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat itu, kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus dapat mengatakan bahwa bersukacitalah, bergembiralah. Bahkan ditekankan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Apakah Rasul Paulus tidak pernah mengalami kesusahan? Tidak. Di dalam ayatnya yang ke-12 dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan dalam segala sesuatu, ketika engkau kekurangan atau berkelimpahan, ketika engkau sehat atau kuat ataupun sakit, ketika engkau sedang kehilangan, tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Rasul Paulus dapat mengalami hal ini karena di dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa tetap berbahagia. Kita masih bisa tetap bersukacita dalam segala hal. Ya, itu yang dikatakan. Jadi di dalam Matius pasal yang kelima ini, saya dan saudara adalah orang-orang berbahagia. Sekalipun kita dianiaya, kita dicela. Tapi kalau itu hanya karena Tuhan, hanya karena kita hidup di dalam Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita akan tetap bisa berbahagia, kita akan tetap bisa bersukacita. Karena memang kuasa Allah, damai sejahtera Allah yang dikaruniakan di dalam hati dan pikiran kita itu menguasai kita seutuhnya. Jadi kita adalah orang-orang berbahagia. Puji nama Tuhan. Kalau saya dan saudara ingin menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang berbahagia, mari hiduplah di dalam Tuhan. Ketika orang kaya yang bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, jika kamu ingin menjadi sempurna, pergi juallah hartamu. Apa yang dilakukan oleh orang muda ini? Dia menjadi sedih, ya, karena hartanya banyak. Jadi kebahagiaan itu dipengaruhi oleh yang luar, tapi yang Tuhan mau, kebahagiaan kita itu datang hanya karena dari Tuhan saja, tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang dari luar. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami termasuk menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau. Sekalipun aniaya atau celaan datang di dalam hidup kami, tapi selama kami hidup di dalam Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Ada damai sejahtera Allah yang menguasai hati dan pikiran kami, yang memampukan kami untuk tetap bersukacita di dalam segala hal.
Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Dalam kami melangkah, ada banyak tantangan yang akan kami hadapi, tapi bersama-sama dengan Tuhan, kami akan cakap melakukan segala sesuatu. Pegang tangan kami di sepanjang hari ini, tuntun langkah-langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku bersyukur, ku bersyukur, bawa hati kepadamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta